Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Karam Habibana Habib Umar Al-Habsyi, Sahibul Bait, Sahibul Mujibah, saudara kita Bapak Ustaz Muhammad Ali Chandra, Al-Karam Ustaz Soleh, Ustaz Subroto, Ustaz Ghazali, Ustaz Haji Hamzah, para asatidz yang lain yang cukup banyak yang kami muliakan, dan para sesepuh jamaah sekalian. Ibarat orang makan nambah, yang nambah jangan banyak-banyak ya, kekenyangan nanti nggak enak. Jamaah yang kami muliakan, mendoakan orang yang meninggal kita yakin dalam keadaan husnul khatimah, mendapat keberuntungan buat kita. Kenapa kita semua yakin? Karena secara zahiriyah almarhumah Ibu Lili Nurjannah, orang yang taat sama agama, nggak ninggalin sholat 5 waktu, Ramadan selalu puasa, taat kepada suami. Ini jelas hubungannya kepada Allah sudah bagus. Ditambah plus perempuan itu kalau sudah punya suami, ya ridha Allah tergantung dari para ridha suami. Ridha Allah fi ridha zauji, buat perempuan yang sudah punya suami. Beda kita kaum laki-laki, ridha Allah fi ridha walidain. Nah, setiap perempuan yang meninggal lebih dulu dari suami, jelas ya, apalagi melihat kebaikannya, kebaktiannya dan sebagainya. Ada hadis yang berbunyi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalal jannah. Perempuan yang mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridha, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut doain terhadap orang yang baik ya. Orang yang baik itu di sana akan berada dalam rodhah menadil jinah. Didoain orang baik, doain lagi sama kita. Kalau kita merujuk kepada sebuah hadis dalam kitab Minhausannya, istaq ala mautaka fa innal malaikata yahmiluna sadaqatil ihya ilaihim wa yaqulu Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyir. Bersedekahlah kamu untuk orang yang meninggal di antara kamu. Sedekah baca Yasin, sedekah baca tahlil, sedekah baca sholawat. Sedekah apa saja yang kita niatkan pada almarhum atau almarhumah, akhirnya dia yang didoakan di sana sini. Ini khusus buat orang yang baik. Dia merasa terang, senang di sana, mendapat rahmat dari Allah yang begitu banyak. Akhirnya dia mendoakan lagi, fayaqul Allahumma ighfir liman nawwara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menyinari kuburku, dan berikan kabar gembira dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan zikir, tahlil, baca Yasin di majelis yang mulia ini, kita semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
balasan yang paling utama buat kita yang nggak pernah ninggalin salah. Kalau sholat aja nggak bisa khusyuk 100%, pikiran masih suka ngeblank, mulut baca Fatihah pikirannya kemana-mana, ya kita kan, apalagi di luar sholat banyak kesalahan. Maka orang yang banyak kesalahan, banyak dosa, pahala yang paling diharapkan satu pertama kali adalah ampunan dari dosa itu. Apa artinya pahala yang dia bawa banyak tapi dosanya banyak? Ketika menghadap kepada Allah diproses, masuk menjadi masalah. Sekecil apapun itu dosa, kalau tidak diampuni oleh Allah pasti nyicipin masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Jamaah sekalian yang kami muliakan, 5 menit lagi. Mari kita ambil pelajaran tadi nasihat yang sudah disampaikan oleh guru kita Habib Umar, bagaimana kita untuk menyikapi supaya ikhtiar kita betul-betul bisa mencapai akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Sementara permintaan kita di dalam sholat kita sudah minta terus itu, lepas itu paham atau tidak, ya. Nah sekarang dikit kita kasih pemahaman. Di dalam sholat kan kita selalu minta kepada Allah ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya kepada jalan hidup yang benar. Setelah menyatakan kebulatan tekad kita hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Kalau gitu tunjukkanlah ya Allah saya kepada jalan hidup yang benar. Nah hidup yang benar itu kayak apa? Nah hidup yang benar itu kayak apa? Itu dijelaskan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Mereka siapa? Para nabi. Nah kita udah gak ketemu nabi, bagaimana hidupnya para nabi? Para siddiqin, mayoritas para sahabat, para syuhada. Masih ada yang keempat, as-sholihin, cara hidupnya orang-orang soleh. Ya, walaupun kesalahan orang sekarang beda dengan kesalahan orang dulu. Ibarat lampu kan ada 100 watt, ada 80 watt, ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40. Tapi paling tidak kita bisa menandai ciri-cirinya, apa yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab risalahnya itu. Ciri orang soleh yang mesti kita ikuti, yang kita harus sikapi supaya kita masuk menjadi kelompok orang yang soleh. Pertama, al-musara'atu ilal khairat, sikap hidupnya segera dalam melakukan kebaikan. Kalau ada peluang kita mau berbuat kebaikan, baik itu di masjid atau di mana saja, jangan ditunda. Jangan kita tunda-tunda diselangi dengan perbuatan yang belum jelas kebaikannya. Khairul muta'addi khairul minal lazim. Kebaikan yang pasti lebih baik daripada kebaikan yang belum pasti. Kalau bapak berangkat dari rumah pergi ke tempat tahlilan, itu udah pasti baik. Kenapa? Di sini nggak diajak yang lain kecuali diajak baca yasin, baca zikir, baca tahlil, sholawat, tasbih dan sebagainya. Diajak berdoa, udah pasti bagus. Ya, berbeda dengan diajak para jana, kita mau berangkat kondangan ke Bojongkulur yuk. Lah, ini ada undangan sama Pak Chandra 7 hari gimana? Pilih dia, kondangan tahlilan. Tapi kalau sudah tahu ilmu yang tadi akan bilang enggak, sama hadir
tahlilan dulu 7 hari. Kondangan bagaimana nanti dah? Ya kan? Iya, kalau di sana kan gak ada hiburan, kalau di sana ada dangdutan, nah ada jaipong, lah nyawer juga bareng, wah berat. Ya, nah, yang pasti aja, ya. Pergi ngaji udah pasti bagus. Pergi ke masjid mau sholat berjamaah pasti bagus. Itu menjadi pilihan utama kalau buat orang yang sholat. Ya, kalau ingin merealisasikan apa yang kita minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, al-muhafadah alal ibadah. Orang sholat itu cirinya apa? Menjaga agar apa yang diucapkan dan diperbuat ada nilai ibadah. Kalau nggak ada nilai ibadahnya, jangan lakukan, rugi buat kita. Pertanyaan nanti akan kita diminta pertanggungjawaban. Jangankan perbuatan, ucapan, kalimat yang keluar dari mulut kita ini ada hisabnya. Ya. Nah, orang sholat akan berpikir itu. Kalau belum jelas ini bagus atau tidak, tanya kepada guru-guru kita. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini bagaimana Pak Ustaz? Saya ingin agar apa yang saya lakukan ini ada nilai ibadah. Saya mau hajatan, saya mau dagang, saya mau berbuat ini, saya mau tanya kepada guru. Kalau belum jelas, itu bagus dan tidaknya menurut tuntunan syariat, supaya apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Karena ibadah merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terakhir, ciri orang soleh, al-mudawamah ala ta'ah. Mudawamah itu apa? Melakukannya secara terus menerus di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita harus istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taat? Menjalankan perintah-perintah Allah. Kita harus bisa menahan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah jangan kita lakukan. Tapi yang namanya manusia biasa ya, kadang-kadang faktor lemahnya keyakinan, faktor karena rendahnya pengetahuan, dan faktor pengaruh ya, lingkungan. Kadang-kadang kita suka gampang kepleset, telanjur salah. Nah, kalau sudah telanjur salah menyalahi syariat, buru-buru kita sadarkan kembali kepada Allah, kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Jangan sampai dosa kita bawa mati jadi masalah. Ada solusi. Ya, ada di antara kita yang nggak punya dosa semua, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena punya sifat maksum, Nabi, utusan Allah. Tapi kalau selain Nabi pernah berbuat dosa, tapi dosa ini yang penting jangan sampai dibawa mati. Ketika kita sadar ini salah, buru-buru kita merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah sambil beristighfar dan menyesali perbuatan itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan 3 hal ini sesuai dengan setiap saat kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya ke hidup kepada hidup yang benar. Hidup yang benar adalah sikapnya segera melakukan kebaikan, menjaga agar apa yang diperbuat memiliki nilai ibadah, dan lakukan itu secara terus menerus, istiqomah, melakukan taatnya kepada Allah sampai meninggal dunia. Insya Allah tadi yang apa disampaikan oleh Habib kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan husnul khatimah. Manusia kalau belum meninggal mendapat predikat husnul khatimah belum bisa dikatakan sukses, Pak. Kalau masih hidup kayak gini ini belum bisa dikatakan sukses. Wah, kalau dia pasti di surga, belum tentu. Lihat sampai akhir hayatnya dia istiqomah nggak dalam taat kepada Allah.
Kalau sudah dia mendapatkan predikat husnul khatimah, mempertahankan imannya sampai akhir hayat, nah baru dikatakan itu sukses. Itulah makanya doa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah kita harus sering juga baca. Selain daripada zikir, baca selawat, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, sehatkan badan kita untuk terus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sekali lagi baca Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Lili Nurjanah dan umumnya untuk orang-orang tua kita semua, keluarga kita. Semoga Allah berikan ampunan dan rahmat dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan kita yang masih ada di dunia ini Allah kuatkan iman Islam kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.